Bab 3141-3145 tujuannya terbukti dengan sendirinya. Mingsu sudah mati, teriak sebelum meninggal, didengar oleh banyak orang. Tapi kemudian, tangisan terdengar lagi. Kaisar Feng Yu membantu keluarga serigala yang tamak, serigala mengaum dan menelan langit, dan membunuh sesepuh sekte Taiyin saya. Mereka yang mengajar seni bela diri di Taiyin wajib menyampaikannya kepada pemimpin dan istrinya. Teriakan lain terdengar. Sekarang, banyak orang bingung. Apa yang sedang terjadi? Kaisar Feng Shui adalah putra paviliun kaisar. Bagaimana Anda bisa bergandengan tangan dengan orang-orang dari keluarga serigala rakus? Apa rahasia di antara mereka? Semua orang tercengang. Tapi sekarang, Ming Suseng sudah mati. Xia Zheng sudah mati. Ini adalah fakta yang tak terbantahkan. Saat ini, banyak orang yang mendengar berita menghindari posisi asal suara itu. Orang-orang paviliun di Yuan dan orang-orang dari keluarga serigala Serakah Bitian sedang bersama. Tidak ada 38 tuan yang memiliki rasa hormat ilahi. Jika Anda pergi, Anda akan mati. Apa yang sedang kamu lakukan di sana? Apakah Anda tidak berpikir Anda mati cukup cepat? Saat ini, kedua dewa menghormati 8 benda berat dan mati, dan yang lainnya yang mengikuti mereka juga kehilangan kemampuan untuk melawan saat ini. Bau darah memenuhi udara. Kedua raja serigala, serigala mengaum langit dan serigala menelan langit, sangat bersemangat saat ini. Putra ketujuh, kemajuan besar dalam kekuatan, selamat. Mu Yun tersenyum. Ming Suseng, Xia Zheng, esensi mengalir ke dalam tubuh. Saat ini, Mu Yun merasa kekuatan di tubuhnya meningkat lagi. Kalian berdua, karena masalah ini sudah diketahui, kita tidak perlu menyembunyikannya. Mu Yun berkata sambil tersenyum, kalian berdua pergi mencari Kaisar Feng Shui bersamaku. Serigala Xiaotian dan serigala Tuntian mengangguk. 7 anak laki-laki, lebih baik berhati-hati terhadap saudaramu. Wolf Xiaotian berkata dengan hati-hati, Kaisar Feng Shui pernah mendatangi kita secara pribadi. Dia memiliki hati untuk menang. Kami secara alami setia kepada generasi ketujuh. Oh, Mu Yun mengangkat alisnya. Aku menulisnya. Wolf Xiaotian berkata lagi, kalau begitu, kita akan bertindak bersama dengan putra ketujuh. Itu benar. Tuntian serigala juga berkata, kami melahap langit dan keluarga serigala Serakah, yang dipromosikan oleh Kaisar Qingze, dan keluarga Singa Guntur 9 kutub dipromosikan oleh Kaisar yang tak tertandingi. Kami berdua terekspos. Saya khawatir Kaisar Lingling akan pergi ke Lei Batian untuk memastikan keamanan. Ketika Mu Yun mendengar ini, dia memulai gelombang besar di dalam hatinya. Rahasia menakjubkan lainnya. Kaisar Qingze mengendalikan keluarga serigala yang rakus. Kaisar tidak tertandingi dan mengendalikan keluarga Singa Guntur 9 tiang. 6 keluarga binatang buas, 2 yang paling kuat, dikendalikan oleh Kaisar Qingze dan Kaisar Wushuang. Pantas saja, paviliun di Yuan tidak keberatan dengan promosi 9 pasukan kelas 2 di surga ke-9. 2 orang mereka, peduli. Apakah kamu membutuhkannya? Tidak mungkin bukan hanya 2 sisi ini. Bukankah Kaisar Tongtian punya tangan? Pada saat ini, Mu Yun tiba-tiba merasa, aku harus bergegas dan bersiap. Klan Flame Suaniao, klan kura-kura King Kong Mingjia, klan ular Jiao Hitam bersayap 8, klan kera es area salju, serta 3 sisi rumah besar Danti, Sekte Taiyin, dan Paviliun Senjian. Jika 7 pihak tahu bahwa Paviliun di Yuan mengendalikan klan Singa Guntur 9 tiang dan klan Serigala Serakah, apa yang akan mereka lakukan? Sekelompok orang, pergi dari sini sekarang. Sepanjang jalan, serigala menelan langit dan serigala meraung di langit. Mereka tahu segalanya dan mengatakan segalanya. Mereka menunjukkan perasaan tulus mereka di depan badai kaisar di depan mereka. Melahap langit, klan serigala Serakah, Tuhan menghormati lebih dari 20.000 orang. Dan Tianzun memiliki lebih dari 90.000 orang. Lebih dari kata Yuan Tingsui. Bagaimanapun, Yuan Tingsui adalah inti dari klan Icefield Salju. Berita yang didapatnya tidak sejelas klan Serigala Serakah. Ada 7 raja serigala dalam keluarga Serigala Serakah. Serigala Xiaotian dan Serigala Tuntian sama-sama dewa. 5 lainnya adalah 9 hal Tuhan. Bahkan, mungkin ada lebih dari itu. Informasi ini membuat Mu Yun memahami kekuatan klan Serigala Serakah. Kehadiran yang sangat kuat, Mu Yun tahu sesuatu di dalam hatinya. Sekarang kalian berdua terungkap, siapa lagi yang ingin membunuhmu? Putraku dunia akan membantumu. Mu Yun berkata dengan tenang,
mencabut ancamanmu juga mengangkat ancaman ayahmu. Mendengar ini, Serigala Xiaotian dan Serigala Tuntian sama-sama senang. Sisi, sungguh, Tuntian Serigala berkata, kali ini, Yuan Hong dari keluarga kera es di salju sangat membenci saudaraku. Jika putra Tuhan dapat membantu saya dan membunuh orang ini, saya akan mengikutinya sampai mati dalam hidup saya. Bagus, Mu Yun mengangguk dan berkata, jika demikian, bunuh Yuan Hong. Mungkin ada cermin reinkarnasi yang tersembunyi di sini, tapi kita tidak tahu bagaimana menemukannya. Kalau begitu, Serigala Xiaotian dan Serigala Tuntian sangat senang saat mendengar ini. Mereka telah melihat kekuatan angin dan hujan kaisar. Sangat kuat, menghadapi badai kaisar, Yuan Hong sama sekali tidak memiliki cara untuk melarikan diri. Ketiganya mengambil lebih dari selusin ahli keluarga Serigala Serakah dan melihat sekeliling. Tetapi setelah mencari jauh-jauh, saya tidak dapat menemukan berita tentang Yuan Hong dan manusia kera es lainnya di area salju. Sialan, dari mana saja kamu? Serigala menelan langit dan membenci saat ini. Jangan khawatir, kamu akan selalu bertemu. Mu Yun berkata sambil tersenyum, keluarga kera es di daerah salju memiliki latar belakang dan kekuatan umum. Bukan apa-apa, ketiganya melanjutkan pencarian mereka. Bum tiba-tiba, raungan memekakkan telinga terdengar pada saat ini. Langit dan bumi sedikit bergetar saat ini. Tampaknya seluruh dunia kecil akan runtuh. Pada saat ini, mata Mu Yun sedikit berubah. Dia merasa bahwa perubahan kekerasan menyebar dengan cepat. Ledakan ini sepertinya menyebabkan sesuatu. Pergi dan lihat, Mu Yun terbang dengan kecepatan tinggi. Saat ini, lebih dari Mu Yun mendengarnya. Tim orang merasakan bau yang tidak biasa dan pergi ke tempat ledakan. Belum lama ini, semakin banyak orang berkumpul. Mu Yun, dengan Serigala Xiaotian dan Serigala Tuntian, juga tiba saat ini. Itu pegunungan. Tidak ada gunung tinggi dan gunung terjal. Itu hanya pegunungan biasa yang tingginya ratusan kaki. Saat ini, tokoh-tokoh Tao berkumpul. Mu Yun juga melihat banyak sosok ketika sosok muncul satu demi satu. Xuan Tianlang. Pada saat ini, di samping Xuan Tianlang, berdiri seorang pria parubaya, mengenakan pakaian bela diri berwarna merah tua, cukup cakap. Seharusnya Xuan Lin. Pada saat yang sama, Ming Tong dari keluarga kura-kura King Kong Ming Jia juga membawa orang. Jiao Le dari keluarga ular Jiao hitam bersayap 8 juga ada di sini. Tidak lama kemudian, suara udara pecah terdengar, dan sekelompok orang lainnya datang. Rumah Danti. Di rumah Danti, Zhang Fangming, Meng Zimo, dan Miao Xianyu semuanya ada di sana. Pada saat yang sama, ada seorang pria parubaya yang mengenakan pakaian Konghucu, yang cukup acuh tak acuh. Zuo Wentian dari rumah Dandi. Serigala menelan langit dan berkata dengan suara rendah, salah satu tangan kanan rumah Tuan Zhang Wuji, pria ini memiliki 8 rasa hormat dari Tuhan. Saya khawatir dia akan menjadi 9 rasa hormat dari Tuhan. Dan kemudian, bayangan Dao Dao datang lagi. Sekte Taiyin, Bi Qingyu, bersama dengan 4 tetua Zhang Jingyuan, Xiang Hui, Zai Zong dan Cao Jian, mengumpulkan puluhan orang saat ini. Safir, saat Meng Zimo dan Miao Xianyu melihat giok hijau, mereka semua menyapa. Kakak Meng, kakak Miao. Jasper lega melihat mereka. Meng Zimo dan Miao Xianyu baik-baik saja. Itu hal yang bagus. Safir, Mu Yun, dia. Meng Zimo hendak berhenti berbicara saat ini. Bi Qingyu menarik mereka ke samping dan berbisik, Mu Yun baik-baik saja. Tapi aku tidak tahu di mana dia sekarang. Meng Zimo dan Miao Xianyu benar-benar lega saat mendengar ini. Karena Bi Qingyu berkata demikian, dia pasti melihat Mu Yun. Dia telah mempraktikkan keterampilan ilahi dan bisa meniru orang lain. Sekarang, dia mungkin ada di sini, tapi aku tidak tahu siapa itu. Tidak mudah baginya untuk menghubungi kita. Mungkin dia akan menghubungi kita hanya saat dia sendirian. Bi Qingyu melanjutkan, Ming Yixuan dibunuh olehnya. Dia melakukan beberapa hal baru-baru ini. Kami hanya berpura-pura tidak tahu. Mendengar ini, Meng Zimo dan Miao Xianyu mengangguk. Dengar, kataku, bagaimana ayahku bisa mati? Tiba-tiba, suara yang agak kekanak-kanakan terdengar. Bi Qingyu terkejut. Melihat ke belakang, saya menemukan bahwa itu adalah seorang prajurit yang terlihat sangat tinggi dan kuat dalam jubah. Maple, batu giok hijau tertegun. Mengapa kamu membiarkan dia datang? Meng Zimo dan Miao Xianyu harus tersenyum pahit saat ini.
Mereka juga sangat tidak berdaya. Mu Xuanfeng, saya tidak bisa tinggal diam sama sekali. Si kecil ini secara alami tidak takut pada kekacauan. Xuanfeng, omong kosong. Giok hijau itu dimarahi. Jade permaisuri, aku merindukan ayahku. Apakah orang-orang di rumah Danti tahu? Jasper memandang Meng Zimo dan Miao Xianyu. Mungkin aku tidak tahu sebelumnya. Aku khawatir aku harus tahu sekarang. Green Jade mengerutkan kening. Apa yang harus saya lakukan? Pada saat yang sama, suara udara pecah terdengar. Seseorang datang lagi. Semuanya, sepertinya mereka telah diganggu. Tawa terdengar, tak terkendali. Kaisar Lingling, dengan sekelompok orang, muncul saat ini. Klan Singa Guntur 9 kutub, 9 guntur melindungi langit. Dan Di Fang, ikut juga di Ling. Kaisar Ling muncul dan melihat sekeliling. Akhirnya, matanya tertuju pada Mu Yun dan yang lainnya. Kaisar Angin dan Hujan, kamu sangat kuat. Sungguh langkah yang gelap. Kamu telah merusaknya. Kaisar Ling mencibir. Di Ling, apakah kamu menyalahkanku? Mu Yun berkata dengan dingin, aku tidak tahu sampah apa itu dan atmosfer apa yang menariknya. Setidaknya itu adalah dewa yang menghormati yang kuat. Sebelum dia mati, dia bahkan mengabaikan wajahnya dan berteriak. Mu Yun tidak bisa membantu memarahi dirinya sendiri. Dia benar-benar memulai tren ini. Sekarang sudah bagus. Semua orang bisa menggunakannya. Aku terlalu malas untuk peduli padamu. Kaisar Ling tersenyum dan tidak banyak bicara. Kakak ketujuhku, apakah kamu tidak peduli? Sebuah dengungan terdengar. Kaisar Feng Shui datang dengan selusin orang. Saat ini, bentuk di lapangan sudah jelas. Dua bersaudara dari Kaisar Feng Yu dan Kaisar Feng Shui, serta Serigala Tuntian dan Serigala Xiao Tian, adalah satu sekolah. Kaisar Lingling, Kaisar Fang, dan Lei Batian dari keluarga Jiuji Leishi adalah sekolah lain. Orang-orang dari Sekte Taiyin dan Rumah Besar Dandi saling berdekatan. Yuan Hong dari keluarga Kraes di wilayah salju tinggal di sudut saat ini, sangat rendah hati. Jiaole dari keluarga ular Jiao Hitam bersayap 8, Mingtong dari keluarga kura-kura King Kong Mingjia, dan Xuanlin dari keluarga Xuan Yao Yang. Menyala-nyala juga menempati satu sisi. 4 putra paviliun Kaisar Yuan keluar. Jelas, itu dibagi menjadi 2 faksi. Kini, semua pihak lega. Ketika kita datang ke sini, kita tahu alasan satu sama lain. Kaisar Ling melihat ke depan dan berkata, baru saja, perubahan itu keluar dari sana. Sebaiknya kita bekerja sama untuk masuk dan melihat-lihat. Bagaimana? Seseorang memimpin dan semua orang mengangguk. Kaisar Feng Shui berdiri di samping Mu Yun saat ini dan berkata dengan suara rendah, sudah waktunya saudara ketujuh maju ke depan. Biarkan dia memamerkan otoritasnya dan menderita kerugian besar, itu juga dia. Kakak ketujuh benar, Kaisar Feng Shui mengangguk. Sekarang setelah para pihak memutuskan, tidak ada yang menunggu. Sekarang mereka segera berkumpul. Pada saat yang sama, Xuanlin dan Yuan Hong bersandar satu sama lain dengan klan mereka. Yuan Hong, kerja sama. Xuanlin berkata langsung, orang-orang dari klan kura-kura Vajra Mingjia terlalu toleran, dan orang-orang dari 8 klan ular Jiao Hitam bersayap terlalu suram. Mari bersatu. Xuanlin sedikit takut sekarang. Dia berpikir bahwa di surga Yin Yang, larangan terus dicabut. Tuhan menghormati 6, 7 dan 8 orang tanpa batasan. Masuk ke sini, dia menghormati 8 tingkat dewa, yang pasti milik kekuatan tempur teratas. Tapi sekarang, Mingsu sudah mati. Xia Zheng sudah mati. Ini mengerikan. Begitu Yuan Hong mendengar ini, dia buru-buru berkata, aku juga punya niat ini. Pada saat yang sama, Jiao Le dari keluarga ular Jiao Hitam bersayap 8 juga merupakan Mingtong dari keluarga kura-kura King Kong Mingjia. Mereka menggumamkan sesuatu. Saat ini, Bis Safir, Meng Zimo dan Miao Xianyu sedang bersama, dan orang-orang dari kultus Taiyin dan Rumah Besar Danti juga bersama. Semua pihak memiliki banyak pemikiran yang hati-hati. Tidak ada yang akan menembusnya. Semua pihak bergerak perlahan menuju pegunungan di depan kami pada saat bersamaan. Surga ke-9, Surga Yin Yang, jalan masuk. Para pejuang dari semua sisi berkumpul saat ini. Puncak sebuah gunung. Zhang Wuji sedang berdiri dengan tangan di punggungnya saat ini, dan alisnya terkadang berkerut dan terkadang meregang, yang membuatnya merasa tidak nyaman. Fluktuasi spasial, 2 sosok muncul. Itu adalah Nenek Su dan Pak Tua Yue. Nenek Su, Tuan Yue. Zhang Wuji berkata dengan hormat. Apakah kamu menemukannya?
Ibu Su berkata dengan penuh semangat. Tidak, Zhang Wuji menggelengkan kepalanya dan tampak tak berdaya. Bajingan ini pasti pergi ke surga untuk menemukan ayahnya. Xianyu dan Zimo masih bermasalah dengan perlindungan diri. Sudah kubilang sebelumnya, terlalu berbahaya untuk tidak membiarkan mereka masuk. Zhang Wuji sakit kepala. Anda setuju di awal, tapi kapan Anda keberatan? Apa sekarang? Nenek Su memandang Zhang Wuji dan bertanya. Tunggu, Zhang Wuji juga memiliki ekspresi tak berdaya di wajahnya. Di surga Yin Yang, mereka yang menghormati 8 aspek Tuhan bisa masuk tanpa dikecam. Jika terjadi kesalahan dengan Xuan Feng, kamu tidak harus melakukannya. Orang tua Yue berkata dengan murung. Mendengar ini, Zhang Wuji hanya ingin menangis. Adapun, Xuan Feng sangat penting. Saya akui, tidak bisakah Anda memecat saya karena itu? Selain itu, bukankah masalah Anda bahwa Xuan Feng hilang? Sekarang menyalahkan saya, apakah ada alasan untuk ini? Karena itu, Zhang Wuji mengangguk dan tersenyum. Masih tertawa, apakah kamu mencoba membuatku kesal? Petik 2. Zhang Wuji ingin menangis tanpa air mata. Pada saat ini, kekosongan itu robek dan sesosok muncul lagi. Mengenakan kemeja panjang dan memegang pedang di kedua lengannya, terlihat alami dan tidak terkendali, dengan sedikit harga diri. Yan Nansun, apa yang kamu lakukan di sini? Melihat pengunjung itu, Zhang Wuji berkata dengan hati-hati. Yan Nansun, Paviliun Pedang Dewa, utusan pedang bumi. Apa yang dia lakukan di sini saat ini? Yan Nansun melengkungkan tangannya dan berkata, Tuan Tianjian, coba saya lihat. Saya baru saja bertemu dengan Anda di sini dan datang ke sini. Tempat ini sedikit berbahaya. Mendengar ini, Zhang Wuji segera menjadi berhati-hati. Tuan Zhang juga merasakannya, bukan? Yan Nansun memandang Zhang Wuji dan berkata dengan senyum tipis. Ya, Zhang Wuji berkata dengan serius, seseorang bergerak dan mengatur susunan di pintu keluar Tianyu. Meskipun sangat lemah, saya bisa merasakannya. Sepertinya mencegah sesuatu. Ya, Yan Nan mengangguk dan berkata, cegah beberapa orang lari. Wajah Zhang Wuji sangat serius. Yan Nansun kemudian berkata, Tuan Zhang tidak perlu gugup. Saya hanya akan datang dan melihat-lihat. Bukan itu yang saya lakukan di Paviliun Senjian. Di surga ke-9, hanya Paviliun Kaisar Yuan dan Paviliun Tianji yang memiliki sarana dan kemampuan ini. Maksudmu, mungkin, setelah sekian lama, Zhang Wuji berkata, saya paling tidak menyukai Paviliun Senjian Anda karena sekelompok pendekar pedang bermain keren setiap hari. Saya tidak tahu bagaimana ilmu pedang itu, tetapi saya memiliki andil dalam bermain keren dan tampan. Utusan pedang surgawi, belum pernah terlihat sebelumnya. Seorang pemimpin kabinet hampir tidak muncul. Pemimpin kabinet Anda, apakah Anda dibantai? Jadi Anda menyembunyikannya dengan rapat. Mendengar ini, Yan Nansun jelas tertegun. Apakah Anda bertanya kepada saya? Saya ingin seseorang memberitahu saya. Yan Nansun tersenyum di permukaan dan memarahi hatinya. Kepala kabinet muncul dan menghilang. Dia tidak tahu sudah berapa tahun dia tidak melihat kepala kabinet muncul. Adapun utusan pedang surgawi utusan Tianjian generasi sebelumnya, saya sudah membicarakannya. Generasi ini, bahkan tidak tahu seperti apa wajah itu. Dia juga sangat terdiam. Mereka hanya berdiri seperti ini dan berhenti berbicara. Pada waktu bersamaan, posisi keluar surga Yin dan Yang, di antara kekosongan yang tumpang tindih. Satu demi satu bayangan, bersembunyi di dalamnya. Saat ini, 9 sosok berdiri berjajar. Ke-9 orang itu semuanya mengenakan jubah hitam dengan topeng menutupi wajah mereka. Ke-9 orang itu berdiri berjajar dengan 1-9 sulaman di dada mereka. Nafas mereka sangat kuat. Di belakang 9, ada ratusan sosok, seperti mayat, berdiri di kehampaan tanpa mengucapkan sepatah kata pun. 9 pelindung istana kekaisaran, Paviliun Kaisar Yuan, 9 pelindung Dharma, memiliki reputasi di luar, seperti guntur. Mereka tidak memiliki nama asli. Mereka hanya memiliki nama Kaisar Yihu, Kaisar Erhu dan Kaisar Jiuhu. Saat ini, 9 orang berdiri di depan, melihat sekeliling, hati-hati. Yan Nansun, utusan pedang dari Paviliun Pedang Dewa, mendengar bahwa orang ini baru saja tiba di tingkat ke-9 dari penghormatan dewa, tetapi dia sangat sadar. Kaisar Jiuhu berbicara saat ini, suaranya agak serak, dan perlahan berkata, orang ini harus berhati-hati. Saat ini, Kaisar Bahu tersenyum dan berkata, Lao Jiu,
kamu terlalu berhati-hati. Hanya saja Tuhan menghormati 9. Sulit memikirkan Raja Dunia, sebuah suara terdengar, dengan jejak kelembutan. Di Yihu, Kaisar Yihu berkata, Paviliun Senjian. Tuan Tiandi pernah berkata bahwa ada beberapa misteri. Pikiran Kaisar tidak dapat menemukan kekosongan dewa utama paviliun. Dan utusan pedang surgawi yang baru. Di Yihu menambahkan, mendengar ini, mereka semua menggerakkan mata mereka. Ini mengerikan. Tuan Tiandi tidak bisa bertanya. Saya menunggu 9 orang untuk melakukan tugasnya. Dan menunggu di sini. Sekarang, 8 aspek penghormatan ilahi dapat memasuki surga Yin dan Yang, dan kekacauan tidak akan berlangsung lama. Setelah dewa menghormati Zhou, kirim seseorang untuk segera masuk, temukan targetnya dan bunuh. Mendengar ini, seseorang membuka mulutnya dan berkata, bunuh semua. Kaisar Yihu berkata dengan dingin, pria itu tidak bisa hidup. Ini adalah perintah dari Kaisar Surga. Ya, di belakangnya, dewa yang kuat memancarkan kematian dan jaraknya ribuan mil dari surga Yin Yang. Di Gunung Botak, 2 sosok berdiri diam. Paviliun Tiandi menemukannya, bagaimana? Pria berbaju ungu, membawa pedang ganda dan topi ungu berkata dengan dingin. Hancurkan permainan. Pria berbaju putih melihat ke kejauhan dan menjawab, 9 Raja Dunia menembak. Kaisar Yuan mungkin menemukan sesuatu kali ini. Pria berbaju ungu mendengus dan melanjutkan, waktu tidak cukup. Pria berbaju ungu itu berkata lagi, jika 4 keluarga binatang lainnya berani melakukan apapun, aku akan membunuh mereka. Setelah bertahun-tahun persiapanmu, apakah kamu siap untuk mengejar ketinggalan kali ini? Pria berbaju putih itu sedikit terpana. Apa yang telah saya siapkan adalah untuk hari ini. King Feng, kenapa? Aku punya alasan sendiri untuk apa yang ingin kulakukan. Pria berbaju ungu menyela, Kaisar Yuan akan mati jika dia tidak mati kali ini. Mengapa? Pria berbaju putih bertanya, Kaisar telah merencanakan selama ratusan ribu tahun. Dia bisa menunggu. Kenapa kamu? Dia tidak bisa menunggu. Pria berbaju ungu menjawab, tidak ada waktu bagi Muyun untuk terus tumbuh. Bahkan jika itu, menyemangati, kali ini kita harus bertarung sekali dan mengendalikan setidaknya satu batas. Jika tidak, jika sudah terlambat, mungkin ada perubahan. Apa yang terjadi? Pria berbaju putih bertanya, Kaisar Ming. Apakah akan kembali? Kaisar Ming. Saat ini, Lu Qingfeng berkata sambil tersenyum, Kaisar Ming. Dalam 1000 tahun, aku bisa memenggal kepala Kaisar. Dalam 5000 tahun, aku bisa memenggal kepala Kaisar. Aku juga bisa memenggal kepala Kaisar. Mendengar ini, pria berbaju putih sedikit gemetar. King Feng, apa yang telah kamu alami? Apa yang saya alami memiliki rahasia saya sendiri. Jika bukan karena kamu, pengalaman Muyun dalam hidup itu akan benar-benar lengkap. Dia akan kembali ke dunia manusia dan keluarga pendeta. Takdirnya benar-benar sempurna. Sekarang dia mungkin telah memenangkan gelar dewa dan kaisar. Muyun, adik laki-laki, jika kamu tidak setuju dengan Kaisar bahwa waktunya belum habis, kamu akan mati dan meninggalkan dunia manusia. Adik laki-laki tidak bisa menjadi gila atau dikepung dan dibunuh sampai mati sebaliknya, dia akan mencapai akhir yang sukses dan terus mengalami kehidupan ke-9, menjadi takdir yang sebenarnya, takdir Kaisar ke-9. Takdirnya sempurna, dan kecepatan kemajuannya belum pernah terjadi sebelumnya. Sekarang, karena kelainan bentuk dunia ke-9, takdir surga tidak dibuka sampai perubahan laut. Sekarang hanya alam Tuhan. Kamu, Lu Qingfeng gemetar saat mengatakan ini. Jika kamu dulu menganggap adik seperguruan sebagai murid dan murid dewamu Suchang, kali ini kamu harus membantunya. Saat ini, mata Mie Tianyan bergerak. Lu Qingfeng berkata dengan lemah, jika tebakanku benar, apakah itu karena utusan pedang langit meninggal? Mendengar ini, tubuh Mie Tianyan menjadi kaku. Kamu tahu segalanya. Mie Tianyan berkata dengan getir, ketika saya memasuki dunia manusia, Kaisar mengaturnya. Saya membuat kesepakatan dengannya untuk mengajarkan pedang Muyun di dunia peri, namun, istriku. Yaitu, utusan pedang surgawi pada waktu itu, duduk di paviliun pedang surgawi ke-9 untuk menggantikanku, tetapi ada masalah. Aku harus kembali. King Feng, Kaisar tidak menyalahkanku untuk ini. Mendengar ini, Lu Qingfeng tertawa terbahak-bahak. Kaisar tidak menyalahkanmu. Lu Qingfeng mencibir dan berkata, Kaisar manusia adalah karena dia berpikir bahwa adik seperguruan menghormatimu sebagai ayahnya, jadi dia tidak tega membunuhmu.
Dia takut adik seperguruan akhirnya akan mengetahui situasinya dan menyalahkannya, dia di dalam hatinya. Jika tidak, dia akan membunuhmu. Nie Tianyan menertawakan dirinya sendiri. Semuanya salahku. Lu Qingfeng menghela nafas dan berkata, Kaisar Yuan. Kekuatannya tidak diketahui. Jika kamu dan aku bergandengan tangan, kita mungkin menjadi musuh. Aku cukup. Nie Tianyan berkata dengan lemah, aku punya cara. Lu Qingfeng berkata perlahan, kalau begitu, bersiaplah. Mungkin, surga ke-9 akan segera kacau. Keberhasilan atau kegagalan bergantung padanya. King Feng. Tapi Nie Tianyan berkata lagi, apakah kamu harus melakukannya sekarang? Kita bisa menunggu Muyun. Tidak bisa menunggu. Lu Qingfeng menjawab, waktu sudah terlambat. Kamu terus mengatakan sudah terlambat. Di mana sudah terlambat? Dan kamu, kekuatanmu melonjak. Kamu pasti tahu sesuatu. Kamu mendapat warisan dari gelar dewa dan kaisar. Apa yang kamu tahu? Atau, apakah kamu mendapatkan sisa-sisa Ye Xiaoyao? Kalau tidak, bagaimana kamu bisa mengumpulkan pedang matahari, pedang bulan, dan pedang bintang? Ketika kamu Xiaoyao meninggal, pedang matahari, bulan dan bintang berubah menjadi pedang matahari, pedang bulan dan pedang bintang. Berapa banyak orang yang tidak dapat menemukannya, tetapi kamu menemukannya. Selain itu, pedang matahari, bulan dan bintang, sebagai salah satu dari 13 harta paling berharga di hutan belantara, menempati urutan ke-10. Tidak ada yang bisa mengendalikannya kecuali kamu Xiaoyao, tapi kamu bisa mengendalikannya. Apakah kamu benar-benar mendapatkan sisa-sisa Ye Xiaoyao? Nie Tianyan sangat bingung tentang ini. Kalau tidak mungkin menjelaskan mengapa Lu Qingfeng begitu kuat. Lu Qingfeng merenung sejenak dan berkata perlahan, jangan pedulikan urusanku. Aku tidak percaya padamu dan tidak akan memberitahumu. Mendengar ini, Nie Tianyan tersenyum pahit. Paviliun Senjian, bersiaplah. Aku kata-kata Lu Qingfeng jatuh, sosoknya melintas dan menghilang. Nie Tianyan berdiri di atas gunung botak dan melihat sekeliling dengan pandangan kosong. Kalau begitu aku turut berduka untukmu. Aku harap kamu bisa merawat putriku dengan baik di masa depan. Kata-kata Nie Tianyan jatuh dan sosoknya berangsur-angsur menghilang. Surga Yin Yang, lembah reinkarnasi. Di dunia kecil, semua orang kuat yang telah mencapai 5 aspek Tuhan berkumpul di sini. Mereka terbagi menjadi beberapa sisi. Saat ini, mereka melihat dengan hati-hati ke depan. Kaisar kuno Yin Yang, layak menjadi kaisar kuno. Di antara kerumunan, Kaisar Ling berkata dengan kagum, tangan seperti ini, hanya gelar dewa, gelar kaisar yang bisa diraih. Saat ini, tirai air muncul di depan semua orang. Tirai air tampak jatuh dari langit, jatuh lurus ke bawah, menyebar di depan tubuh, menyebar ke kedua sisi, dan sekilas tidak bisa melihat ujungnya. Tidak ada yang bisa melihat melalui apa yang ada di balik air. Muyun berkata, kamu dan kakekku juga adalah kaisar surga. Dibandingkan dengan kaisar kuno Yin dan Yang, mereka juga sangat kuat. Kaisar Lingling berkata sambil tersenyum, saya tidak mengatakan kakek lebih rendah dari 2 kaisar kuno. Keduanya bertengkar, tetapi yang lain menutup telinga. Mereka adalah keturunan dari keluarga kaisar, keturunan dari kaisar dewa dan cucu dari kaisar langit. Mereka tidak tertarik untuk menimbulkan masalah. Saat tirai air muncul di depannya, semua orang berhati-hati. Aku terlalu malas untuk berbicara denganmu. Kaisar angin dan hujan, kamu dan aku, memimpin. Takut tidak? Muyun tersenyum dan berjalan keluar 1 langkah. Pada saat ini, tirai air berfluktuasi dan riak sedikit beriak. 2 sosok menghilang. Pada saat ini, orang-orang tidak terburu-buru. Setelah Muyun dan Diling memasuki tirai air, dunia luas muncul di depan mereka. Tapi itu benar-benar berbeda dari situasi dunia kecil lembah reinkarnasi. Ada semacam ilusi, bukan perasaan nyata. Keduanya terpisah 100 meter dan memandang ke depan. Belum lama ini, banyak tokoh juga yang masuk ke Water Curtain. Melihat sekeliling, semua orang menjelaskan bahwa mereka terkejut. Lembah reinkarnasi berisi cermin tiang reinkarnasi, cermin tiang reinkarnasi. Apa yang kita ketahui terbatas. Hati-hati, ya, saat ini, semua sisi seni bela diri, terus bergerak maju, dan tidak ada yang berani gegabah. Jika Anda ceroboh di tempat ini dan Anda dalam bahaya, orang lain mungkin akan datang dan menebusnya. Lihat, dan saat semua orang bergerak maju, tiba-tiba, sebuah suara mengagetkan semua orang.
Saya melihat cermin tergantung di depan saya di tepi langit. Cermin itu, seperti laut, besar dan lebar, dan di cermin itu terpantul sosok orang Muyun. Pada saat ini, wajah semua orang sedikit berubah. Apa itu? Apakah itu cermin reinkarnasi? Tapi ini, terlalu besar. Ini cermin reinkarnasi. Kaisar Ling dan Kaisar Fang dikonfirmasi secara langsung. Cermin reinkarnasi, itu benar. Pergi. Mereka hampir tidak ragu-ragu. Bersama dengan Lei Batian, ketiga dewa itu menghormati delapan, bergegas keluar saat ini, dan kecepatannya secepat mungkin. Yang lain tidak bodoh. Mereka mengikuti dalam sekejap pada saat ini. Dalam sekejap, ratusan master dewa bergegas ke cermin tiang reinkarnasi besar yang tergantung di udara. Wah, pelan-pelan saja. Dengungan ketenaran berdering saat ini. Mereka menemukan bahwa mereka telah maju lebih dari 1000 meter, tetapi pada saat ini, seolah-olah mereka tidak bergerak sama sekali. Pada saat ini, Kaisar Ling mengerutkan kening. Arai dewa tertinggi, pindahkan ruang dan ubah bayangannya. Kaisar Ling mendengus dan melambaikan telapak tangannya. Dalam sekejap, sebuah kapal muncul di tangannya. Di tangan Kaisar Ling, kapal itu berkembang pesat dan mencapai panjang lebih dari 10 meter. Lusinan orang naik perahu dan menerobos udara dalam sekejap. Saat ini, Mingtong dari keluarga kura-kura King Kong Mingjia menginjak kakinya dan bertepuk tangan, dan kekuatannya terus terkonsentrasi. Cangkang kura-kura muncul, terselubung di depan orang-orang dalam sekejap, dan berjalan maju bersama orang-orang dari keluarga kura-kura King Kong Pluto dan keluarga ular Black Jiao bersayap 8. Saat ini, semua pihak mulai menggunakan caranya masing-masing. Kali ini, pergi ke depan, sangat cepat. Kakak 7, kita. Serigala menelan langit dan serigala mengaum di langit. Lindungi adikku yang ke-8. Muyun mendengus dan berkata, aku akan menemui mereka secara langsung. Sebuah kata jatuh, dan sosok Muyun melintas dan menghilang. Serigala Tuntian dan serigala Xiaotian tidak berani menunda dan mempercepat. Saat ini, mereka juga menampilkan kerangka kepala serigala, membungkus tubuh orang-orang dan pergi ke depan. Pada saat ini, semua orang sangat cepat. Jaraknya tidak lagi berubah, tetapi menyusut. Saat ini, kerumunan yang dipimpin oleh Kaisar Ling, Kaisar Fang dan Lei Batian jelas yang tercepat. Sekelompok limbah. Kaisar Ling mencibir, cermin tiang reinkarnasi. Aku menginginkannya. Kaisar, semua orang kembali ke dunia. Kaisar Feng Shui, yang pertama mati. Selain itu, Kaisar Fang mengerutkan kening. Apa aku salah? Kaisar Ling berkata lagi, Kaisar Qingze memiliki 8 putra, dan Kaisar Feng Yu memiliki bakat yang paling kuat. Ayahku, Kaisar tak tertandingi, dan ayahmu, Kaisar Tongtian, hanya memiliki 3 anak dan 4 anak. Potong putra Kaisar Qingze yang paling berbakat, dan denyut nadi Kaisar Qingze akan berakhir. Kaisar Fang tidak berdaya dan berkata, bagaimanapun juga, kita semua adalah keluarga Kaisar. Terus, Kaisar Ling mencibir dan berkata, yang kuat dihormati. Ini adalah moto yang ditinggalkan oleh nenek moyang kita. Melihat ekspresi di Ling, Di Fang tidak banyak bicara. Pria ini sedikit terkejut. Nyatanya, sekarang semua orang di paviliun di Yuan sedikit terpana. Ini adalah susunan pertempuran nyata pertama yang dibuat oleh kakek saya, yang melahap kekuatan prajurit di atas paviliun Dewa Kaisar Yuan dan memulihkan lukanya sendiri. Ini membuat kekuatan banyak orang di paviliun di Yuan turun drastis. Itu juga tidak dapat diterima oleh banyak orang, menahan nafas di dalam hati mereka. Butuh 100.000 tahun, 1.000.000 tahun untuk berlatih di alam, tetapi hanya dalam beberapa dekade dan 100 tahun, itu akan terserap sepenuhnya. Sulit bagi siapapun untuk menanggungnya. Hanya garis keturunan Kaisar, Kaisar Qingze, Kaisar Wushuang dan Kaisar Tongtian, yang jatuh ke ranah Kaisar. Di paviliun di Yuan, di surga ke-9, itu masih yang paling kuat. Banyak orang di paviliun di Yuan berani marah tetapi tidak berani berbicara. Semua orang juga berpikir, berharap Kaisar Yuan Tiandi dapat memulihkan kekuatannya secepat mungkin. Dengan cara ini, mereka bisa pulih lebih cepat. Kaisar Ling berkata sambil tersenyum, Kaisar Fang, jangan bimbang. Bunuh Kaisar Feng Yu. Denyut nadi Kaisar Qingze sudah berakhir. Kami berdua, dengan mengandalkan cermin tiang reinkarnasi, mengembalikan ke alam Kaisar. Pada saat itu, bahkan jika Kaisar Qingze tidak menjawab, bagaimana kami bisa melakukannya? Kakek, yang dia perhatikan adalah kekuatan.
Kita berdua menunjukkan kekuatan dan kemampuan kita, dan kakek tidak akan menyukai Kaisar Kingse. Kaisar Kingse, dan Kaisar ayahku tidak tertandingi. Kaisar ayahmu terhubung ke surga dan 3 alam adalah Kaisar. 9 Kaisar adalah Raja Dunia. Bagi mereka yang melampaui level dewa, jika kita berdua pulih, akan ada 2 Kaisar batas lagi. Pada saat itu, akan ada terlalu banyak hal yang bisa kamu dan aku lakukan di paviliun di Yuan. Mendengar ini, mata lokal berubah beberapa kali. Mengerikan, Dilingling adalah orang yang sangat ambisius. Ini mengerikan. Jika putra ini benar-benar pulih ke ranah Kaisar, kakek tidak bisa menghadapinya. Kaisar Lingling bergandengan tangan dengan ayahnya. Paviliun Kaisar Yuan, jika Kaisar Surga tidak keluar, itulah yang dikatakan ayah dan anak mereka. Dilingling, mimpimu bagus. Saatnya bangun. Pada saat ini, raungan tiba-tiba terdengar. Di antara kekosongan, cetakan telapak tangan diambil langsung. Bang ledakan yang dalam terdengar saat ini. Wajah Kaisar Ling memutih dan sosoknya mundur. Kapal menjadi tidak stabil saat ini. Kaisar Badai, kamu, tidakkah kamu berharap? Mu Yun tertawa saat itu dan berkata, kamu punya kemampuan, aku juga. Kaisar Ling tercengang dan berkata, susunan di sini kacau. Bagaimana Anda bisa beradaptasi dengan fluktuasi susunan? Anda tidak tahu susunannya. Jika saya memberitahu Anda, saya telah berlatih secara diam-diam selama ini bertahun-tahun. Begitu dia mengatakan ini, Kaisar Ling tercengang. Tentu saja, ini suram. Kaisar Lingling mendengus, jika kamu bertarung denganku di sini, maka cermin tiang reinkarnasi, jangan tanya siapapun. Bagus, Mu Yun terlalu malas untuk memperhatikannya dan langsung meninju. Saat ini, Kaisar Ling sedang marah. Dalam perjalanan ke depan, dia bertarung dengan Mu Yun sepenuhnya. Dalam perang ini, kecepatan kedua pria itu menurun. Dalam waktu singkat, Kaisar Ling sangat marah. Kaisar angin dan hujan, jika kamu terlibat denganku lagi, semuanya akan menjadi milik orang lain. Betulkah? Mu Yun mencibir, ambil cermin tiang reinkarnasi. Setelah kamu kembali ke alam, kamu akan membunuhku. Tadi, kamu pikir kamu akan membunuhku ketika kamu mencapai alam Raja Dunia. Mendengar ini, mata Kaisar Ling menjadi dingin. Sepertinya kamu mendengarnya, alam. Meski begitu, aku bisa membunuhmu sekarang. Saat ini, Kaisar Ling melambaikan telapak tangannya dan berteriak, Lei Batian, bergabunglah denganku untuk membunuh bajingan ini. Kaisar Ling, Mu Yun, Jiao Le dan Ming Tong adalah yang tercepat. Saat ini, Kaisar Feng Shui, cepat selesaikan badai kekaisaran dan kemudian rampok cermin tiang reinkarnasi. Itulah satu-satunya cara. Mendengar ini, Lei Batian keluar saat ini. Di Fang, bagaimana denganmu? Tempat itu sekarang berdiri di atas perahu yang melaju kencang dengan ragu-ragu di matanya. Jangan salahkan aku karena tidak mengingatkanmu bahwa sudah waktunya untuk mengantri. Perlahan, Di Fang mengangguk. Selangkah demi selangkah, Kaisar Fang memandang Mu Yun dengan semangat membunuh saat ini. 3 orang ingin membunuhku. Mu Yun tertawa dan berkata, sia-sia, Kaisar Lingling dan Kaisar Fang, kalian berdua sia-sia di mata Kaisar Feng Yu. Sepatah kata untuk diminum, Mu Yun langsung memukul. Bom 3 angka, sekarang datang. Dalam sekejap, keempatnya bertarung sambil bergerak maju. Kakak Yuan, Xuanlin melihat ke depan dan ragu-ragu. Orang-orang dari keluarga Kaisar tampaknya berada di dalam bar. Ayo kita pergi berkeliling dan biarkan saja. Yuan Hong bergumam saat ini. Orang-orang di paviliun di Yuan tampaknya tidak terlalu damai. Kalau begitu, jalan-jalan saja. Tidak bisakah kamu melakukan sesuatu terhadap mereka? Yuan Hong dan Xuanlin, bersama dengan Yuan Tingsui dan Xuan Tianlang, menunggu hampir 100 orang. Saat ini, mereka berdentang ke depan. Saat ini, Mu Yun dihadapkan pada 3 dewa dan 8 dewa yang cukup menegangkan. Dia kuat, tapi sekarang, dia harus terganggu untuk berurusan dengan transposisi array di sini. Jika tidak, dia tidak bisa mendekati cermin tiang reinkarnasi sama sekali. Sulit untuk membunuh satu musuh melawan 3 saat Anda terganggu. Kaisar Feng Shui, serigala menelan langit, serigala mengaum langit. Ketiga limbah ini belum tiba. Sua-sua pada saat ini, suara udara pecah terdengar pada saat ini. Hati Mu Yun tergerak saat melihat seseorang datang. Yuan Hong dan Xuanlin telah tiba. Kaisar Feng Shui, serigala yang menelan langit dan serigala yang mengaum, belumkah mereka tiba? Dalam hal ini,
Tidak mungkin. Yuan Tingsui, biarkan Yuan Hong melakukannya. Saat ini, mendengar ini, Yuan Tingsui tertegun. Mu Yun, apakah Mu Yun di sini? Di mana? Ini aku, Kaisar Badai adalah aku. Mu Yun menambahkan. Mendengar ini, Yuan Tingsui tertegun. Benar-benar bodoh. Mu Yun, Kaisar Angin dan Hujan. Orang ini berpura-pura menjadi badai kaisar. Angin dan hujan kekaisaran yang nyata. Tak perlu dikatakan, dia pasti sudah mati. Kapan kamu mati? Mu Yun dapat membunuh Kaisar Feng Yu. Bukankah itu berarti orang ini memiliki 8 kekuatan penghormatan ilahi? Mengapa begitu cepat? Sebelumnya, Mu Yun adalah 5 hal Tuhan. Ayo, jangan tinta, bisik Mu Yun. Bagaimana bisa Paman Yuan Hong mendengarkanku, Paviliun Kaisar Yuan? Kamu tidak bisa memprovokasiku. Mu Yun mengandalkan komunikasi jiwa dan berkata, tidak bisakah kamu melihatnya sekarang? Paviliun di Yuan telah lama menaklukkan klan Singa Guntur Jiuji dan klan Suan Yaoyang. Menyala-nyala, Anda dapat menangani 4 klan binatang dan 3 kekuatan Anda kapan saja. Kamu sudah lama menjadi putri duyung. Selain itu, kali ini, Paviliun Kaisar Yuan telah terluka parah. Mereka yang berada di atas batas telah sangat mengurangi kekuatannya. Kaisar Yuan Tiandi terluka, menelan posisi batas Paviliun Kaisar Yuan dan kekuatan seni bela diri tingkat master, dan memulihkan dirinya sendiri. Kekuatan Paviliun di Yuan sedang menurun. Aku pasti khawatir dengan perlawanan kelas 2-mu, jadi aku akan menghancurkanmu dulu sebelum itu. Mereka tidak berurusan denganmu sebelumnya karena mereka tidak menghormatimu. Sekarang mereka terluka sendiri. Mereka takut kamu akan menebangmu. Mendengarkan kata-kata Mu Yun, wajah Yuan Tingsui menjadi semakin pucat. Saat ini, Mu Yun dengan sengaja bersandar pada Yuan Hong dan Suan Lin, menghalangi jalan para pejuang dari kedua kelompok etnis tersebut.